Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Satyari, tetap di channel Satyari Kimia. Jangan lupa tinggalkan komen nama, kelas, dan nomor absen ya. Materi kimia kelas 10 semester 1 kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem periodik unsur. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oke, mari kita mulai. Sebelum mempelajari sistem periodik unsur, kita akan melihat dulu perkembangan pengelompokan unsur. Di pengelompokan unsur yang pertama kali itu ahli kimia hanya mengelompokkan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Nah, kemudian pengelompokan ini disempurnakan oleh Dobereiner yang mengeluarkan triad Dobereiner istilahnya ya. Dobereiner menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Ternyata menurut Dobereiner ini ada 3 kelompok, jadi kelompoknya 3-3 kalau Dobereiner. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ternyata Dobereiner itu belum sempurna. Akhirnya disempurnakan oleh Newland. Newland mengeluarkan teori oktav. Oktav itu 7. Nah, kalau disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka unsur-unsur ini akan berulang. Sifatnya akan berulang. Jadi, unsur ke-8 nanti sifatnya akan sama dengan unsur yang pertama dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini disempurnakan lagi oleh sistem periodik Mendeleev. Mendeleev masih menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Saya ulangi. Triad Dobereiner menyusunnya masih berdasarkan kenaikan massa atom. Oktav Newland juga kenaikan massa atom. Sistem periodik Mendeleev juga kenaikan massa atom. Nah, kalau Mendeleev sudah mengenal golongan dan periode. Jadi, Mendeleev itu sudah mendekati sistem periodik modern yang kita pakai sampai saat ini. Karena begitu banyak kelemahannya, kemudian disempurnakan lagi. Unsur tidak disusun berdasarkan massa atom, tapi disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi, sistem periodik modern yang kita pakai sampai saat ini, unsurnya itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini sebagai penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Oke, kita buka sekarang sistem periodik modern. Kita perhatikan, kita mulai ini. Kalau lajur horizontal, ini yang mendatar ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang disebut periode. Jadi, periode 1 itu ada 2 unsur H dan He. Periode 2 ada berapa? 8 unsur. Periode 2 dan 3 ada 8 unsur. Periode 4, 5 itu ada 18 unsur. Jadi, periode ini menunjukkan jumlah kulit yang ditempati oleh elektron. Jadi, kalau berada di periode 2, misal Li, kita lihat nomornya 2. Berarti kalau konfigurasi elektronnya Li kan 2 dan 1. Kita pakai nilbur ya biar cepat, karena kita butuh menentukan letaknya. Ya. Nah, dari sini karena 2 kulitnya ada di periode 2. Nah, kita lihat K19. Ini ada di periode 4. Jadi, kita lihat
Keteraturannya, perhatikan betul, pelajari betul keteraturannya. Unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ini 1, 2. Kemudian yang 3 ada di sebelah kiri. 4. Jadi ini urut. Disusun urut. Kemudian yang lajur vertikal ini yang disebut golongan. Golongan itu ada golongan utama, itu yang simbolnya A ini ya. Ada golongan transisi, ini ada B-nya. Kemudian nih tambahnya ada lantanida dan aktinida. Nah, kenapa ini ada ditaruh di luar? Nah, sekarang ini sebelum ke lantanida, aktinida, kita kembali ke golongan utama dulu ya. Golongan utama yang paling kiri ini 1A. 1A ini kalau kalian menemukan literatur yang baru, ini istilahnya bukan golongan tapi grup. Kalau grup 1A itu istilahnya grup 1. Grup 1 itu 1A. Nama golongannya alkali. Oke, ini ya kelompoknya, ini isinya. Kemudian sebelah kanannya ini 2A. Nah, kalau periode tadi menunjukkan jumlah kulit yang menempati elektron, golongan atau grup ini menunjukkan elektron valensi atau elektron terluar. Ini ya, ini golongan utama 1A, 2A, langsung geser ke kanan ya, 3A, 4A sampai 8A. Ini golongan utama. Kemudian golongan transisi atau B ini dimulai dari 3B. Ini 21 nomornya SC. Ini 3B, kemudian lanjut terus geser ke kanan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Kemudian yang 3 ini 8B. Kemudian 29 ini 1B, CU, terus ZN-nya 2B. Ini golongan transisi. Nah, ada di bawah ini kita lihat ada lantanida dan aktinida. Lantanida sebetulnya itu tempatnya ada di sini. Coba kalau kalian buka-buka cari di internet, coba browsing SPU ya. Nanti akan ada yang menyampaikan, kita lihat ini, lantanida, ini, lanjutan dari sini, lantanium. Kalau menyusunnya, ini berdasarkan kenaikan nomor atom kan, di sini 57, perhatikan betul, ini 57, di sini 72. Ada loncatan yang jauh. Nah, kenapa? Ternyata ini sebetulnya satu kotak ini, tempatnya ini, sampai 71. Makanya dinamakan lantanida atau kelompok transisi dalam. Nah, ini juga sama, aktinida, aktinida namanya. Nah, dari 89 ini langsung loncat 104. Yang lain kemana? Yang lain tersembunyi di dalam ini. Satu kartu ini isinya sekian banyaknya. Nah, ini. Makanya kenapa namanya aktinida? Karena dia satu kelompok dengan aktinium. Kenapa lantanida? Karena satu kelompok dengan lantanium. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat bloknya. Blok di sini ini menunjukkan konfigurasi elektron yang terakhir. Ini menunjukkan blok. Ini ada blok S. Berarti untuk 1A, 2A itu karena dia berakhir di blok S. Ini ya.
Kemudian blok Do. Do itu ini yang B. Yang transisi ini semua elektron terluarnya, konfigurasi elektron yang terluar itu akan berakhir di blok Do, berakhir di subkulit Do. Kemudian untuk 3A sampai 8A itu berakhir di subkulit P. Ini namanya blok P. Kalau lantanida dan aktinida ini berakhirnya di blok F. Oke, ini ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ini ada warna. Sebelum kita lanjutkan, ini ada warna. Nah, ini ada penjelasannya. Yang logam, ternyata sekian banyaknya ini logam. Kemudian yang hijau ini non logam. Hati-hati. H, meskipun tempatnya di sini, tapi dia bukan logam, ya. Kemudian metaloid, ada logam, ada non logam, ada metaloid. Metaloid ini metal logam, ya. Jadi ini antara logam dan non logam. Jadi batasnya diagonal ini. Yang sebelah kiri diagonal ini logam, sebelah kanannya non logam. Khusus gas mulia nanti ada tandanya sendiri, ini merah. Jadi nanti ada maksudnya. Kenapa kok ini diberi tanda pink, warnanya berbeda? Karena gas mulia itu istimewa. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Penentuan golongan dan periode. Seperti tadi saya sampaikan, golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Kalau periode ditentukan oleh nomor kulit terluar. Oke, kita lanjut. Ini ciri khas elektron valensi menurut golongan. Tadi kita buka lagi SPU-nya. Ini blok S, ingat lagi blok S ya. Terus yang B ini blok Do, yang 3A sampai 8A ini blok P. Oke, kita kembali ke sini. Kalau golongan utama, ini golongan utama 1A sampai 8A. Ya, 1A sampai 8A. Kalau 1A itu S-nya 1, hanya berisi 1. Makanya dia 1A, EV-nya hanya 1. N ini nanti menunjukkan nomor kulit, menunjukkan periodenya. Kalau 2A, N-nya 2. Ya. Kalau 3A sampai 8A, perhatikan betul. Ini paduan antara S dan P. S-nya 2, semua. S-nya 2. P-nya naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai penuh. Oke? Bisa dipahami ya? Makanya dikatakan yang 3A sampai 8A itu sebagai blok P karena berakhirnya di P. Kita geser ke golongan transisi. Nah, di sini istilahnya golongan tambahan. Mulai dari 3B, jadi ini Do-nya 1, S-nya 2. Ini 1, 2, 3 sama. Karena paduan Do dan S ini kelompoknya B, golongannya B. Kalau Do-nya 2, ini 2, perhatikan betul, mudah sebetulnya. Jadi ini 2, 2, 4. Jadi 4B. 3, ini 2, jadi 5B. Kemudian khusus ini yang 6B, ini saya blok warna kuning. Kita lihat kalau ini 3, ini 2, harusnya ini 4, ini 2, ya kan? Harusnya. Tapi karena terkena aturan kestabilan penuh setengah penuh, ini setengah penuh, khusus untuk orbital Do akan berlaku kestabilan penuh setengah penuh. Karena Do maksimal 10, ingat lagi di struktur atom ya, buka lagi yang
video struktur atom ketiga. Kalau belum paham ini, buka lagi ya. Oke. Kalau 5 ya, karena ini harusnya tadi kan 4. Ini 1. Karena 4 itu mendekati setengah dari isinya do 10. Jadi ini yang S ngalah. Di S-nya dipindah ke sini 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 5, 2, 7, 7B. Kalau untuk 8B ini ada 3. 6, kalau do-nya berisi 6, 7, 8 itu semuanya masuk golongan 8B. Oke. Kemudian ini naik, kalau yang 6B setengah penuh, yang 1B ini penuh. Aturan kestabilan penuh setengah penuh ya ini. Harusnya 9, ini 1. Ya kan? Karena hanya kurang 1, S-nya digeser 1. S-nya yang dikurangi. Demikian ya. Nah, perhatikan betul. Oke, setelah ini kita akan coba praktek. Kita praktekkan. Tentukan letak unsur dengan konfigurasi elektron ini. Ya, terakhirnya di mana? 3s2, 3p2. Elektron terakhirnya 3s2, 3p2. Kita lihat. Untuk menentukan letak, berarti kita lihat N-nya dulu. N-nya 3. Kalau N-nya 3 berarti dia terletak di periode ketiga. N ini yang tertinggi ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti N-nya 3. Oke. Sekarang kita lihat EV-nya. Ini 2, 2. 4 totalnya. Karena S dan P berarti dia berada di golongan utama. 4A. Jadi bisa buka tabel tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Oh, agak panjang. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada terselip di sini 4. Nah, karena ada do, berarti EV-nya ini. Ya, EV-nya yang 4S2 dan 3 do 2. Nah, berarti N-nya berapa? Yang tertinggi. Ya, kita bukan milih yang terakhir ini, tapi yang tertinggi, yang terbesar. 4. Berarti periode 4. Kita cek S dan do. Ya. S dan do. S-nya 2, do-nya 2, totalnya 4. Berarti dia golongan 4B. Kalau belum paham, buka lagi tabel yang tadi ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.